Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Dalam khazanah keemasan peradaban Islam tersimpan mutiara hikmah seorang ahli bijak bestari, Abu Nawas. Di balik senyum dan tawanya yang menggelegar, tersembunyi samudra ilmu yang dalam. Dalam setiap kelucuannya tersirat nasihat berharga, dan dalam setiap kecerdikannya terpancar cahaya kebijaksanaan. Melalui kisah-kisah penuh ibrah ini, mari kita petik pelajaran berharga untuk bekal perjalanan menuju ridha ilahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati kita untuk mengambil hikmah dari setiap kisahnya. Amin ya rabbal alamin. 1. Teka-teki sang musafir. Diceritakan ada seorang musafir datang ke istana menemui Baginda Raja. Ia mengaku mempunyai sebuah teka-teki yang tidak pernah terpecahkan oleh siapapun. Baginda Raja yang memang suka dengan permainan tersebut meminta si musafir untuk menunjukkan teka-tekinya. "Apakah teka-tekimu berupa pertanyaan?" tanya Baginda Raja. "Bukan, Paduka yang mulia," jawab si musafir. "Baiklah, coba tunjukkan kepadaku. Barangkali aku bisa menebaknya," balas Baginda Raja. Kemudian si musafir membuat garis lingkaran dengan menggunakan tongkatnya. "Silakan, Paduka jawab," minta si musafir. "Apa yang harus kujawab? Bukankah itu hanya sebuah lingkaran?" tanya Baginda Raja bingung. "Jawabannya bukan dengan kata-kata, Paduka, tapi Paduka harus membuat garis di antara lingkaran itu," jelas si musafir. Mendengar hal itu, Baginda Raja bertambah bingung. Akhirnya Baginda Raja mengundang para pejabat istana dan seluruh orang terpelajar untuk menjawab teka-teki yang aneh itu. Akan tetapi, mereka semua tidak ada yang bisa menjawabnya. Jangankan untuk menebak, untuk memahami maksud teka-tekinya saja, mereka sama sekali tidak tahu. Hal ini membuat Baginda Raja menjadi marah. "Jika kalian tidak dapat menjawab teka-teki orang ini, maka akan kuberikan seluruh kekayaan kalian kepadanya," ancam Baginda Raja. Sontak, seluruh pejabat istana dan orang-orang terpelajar pun mulai gelisah. Lalu mereka meminta waktu 24 jam untuk memahami teka-teki tersebut. Baginda Raja pun menyetujui permintaan mereka. Namun setelah sehari berlalu, mereka masih saja belum menemukan solusinya. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan jawabannya?" tanya Baginda Raja. "Ampun, Paduka yang mulia, kami sangat bingung. Jangankan untuk menjawab teka-tekinya, memahami maksudnya saja kami tidak tahu," jawab salah satu dari mereka. "Tapi saya punya solusinya, Paduka. Sebaiknya kita undang saja Abu Nawas. Saya kira tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat memberikan jawaban dengan tepat untuk teka-teki seperti ini," kata mereka melanjutkan. "Baiklah, sekarang kalian cari Abu Nawas dan bawa dia ke sini," perintah Baginda Raja. Maka mereka pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk meminta pertolongan. Di depan Abu Nawas, para pejabat istana ini mengadukan permasalahan yang mereka hadapi. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kalau sampai teka-teki ini tidak terjawab, seluruh harta kekayaan kami akan diberikan kepada orang musafir itu," minta mereka. "Kalau aku bisa menjawabnya, apa yang aku dapatkan?" tanya Abu Nawas. "Tenang, Abu Nawas, kita akan membelikanmu keledai yang bagus. Nanti kita akan mengajakmu ke pasar hewan, kamu boleh pilih keledai mana yang kamu sukai." Mengetahui hadiah yang akan didapatkan, Abu Nawas menjadi semangat. "Oke, ayo kita ke istana sekarang," ajak Abu Nawas. Mereka pun lalu berangkat bersama-sama. Sesampainya di sana, Abu Nawas langsung menghampiri si musafir. "Tunjukkan kepadaku teka-tekimu, aku siap menjawabnya," minta Abu Nawas. Orang musafir itu segera membuat garis lingkaran dengan tongkatnya, kemudian menatap Abu Nawas.
Tanpa ragu-ragu, Abu Nawas menarik sebuah garis di tengah-tengah lingkaran dan membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu si musafir membuat garis lingkaran lainnya. Kali ini Abu Nawas menjawabnya dengan membuat garis dan membelahnya menjadi 4 bagian sama rata. Kemudian Abu Nawas berkata kepada si musafir sambil menunjuk 1 bagian. 1 bagian ini adalah tanah dan 3 bagian lainnya adalah air. Mendengar perkataan tersebut, musafir itu tahu bahwa Abu Nawas memahami maksudnya. Ia pun memuji kecerdasan Abu Nawas di hadapan Baginda Raja dan para menteri istana. Akan tetapi teka-tekinya tidak berhenti di situ saja. Si musafir meletakkan punggung tangannya di atas lantai dengan jari-jarinya menunjuk ke arah langit. Abu Nawas pun melakukan sebaliknya. Ia meletakkan jari-jarinya menghadap ke tanah dan punggung tangannya di atas. Untuk kedua kalinya, si musafir memuji Abu Nawas. Lalu ia berkata kepada Baginda Raja, Paduka Raja seharusnya bangga memiliki orang pandai seperti dia. Baginda Raja pun menjawab, Aku sungguh bingung dan tidak tahu maksudnya dengan teka-teki yang kau berikan dan jawaban Abu Nawas berikan. Kemudian si musafir menjelaskan, Begini Paduka yang mulia, aku menggambar sebuah lingkaran. Maksudnya hamba menunjukkan bahwa bumi itu adalah bulat. Abu Nawas selalu menjawabnya dengan membelah garis lingkaran itu menjadi 2 bagian. Dia hendak menunjukkan kepadaku bahwa dia juga percaya bahwa bumi memang bulat. Makanya dia membelahnya menjadi 2 bagian untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Dan garis lingkaran yang aku buat kedua, Abu Nawas selalu membelahnya menjadi 4 bagian. Dia juga mengatakan kepadaku 1 bagian itu adalah tanah dan 3 bagiannya adalah air. Apa yang dikatakan Abu Nawas adalah benar. Dan sewaktu saya meletakkan punggung tangan di atas lantai dengan jari-jarinya menuju ke arah langit, maksud ayah adalah untuk menunjukkan pertanyaan tentang tanaman yang tumbuh dan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh. Lalu dijawab Abu Nawas, dia meletakkan jari-jarinya menghadap ke bawah lantai dan punggung tangannya di atas. Maksudnya adalah dia ingin menunjukkan bahwa jawabannya adalah hujan dan sinar matahari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja tak habis pikir. Seumur-umur aku baru tahu teka-teki itu. Ini sangat membingungkan tapi penuh makna dan sama sekali tak terfikirkan olehku. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menjawabnya. Nah, oleh karena itulah Paduka semestinya bangga di negeri Paduka ada orang cerdas seperti Abu Nawas. Timpal si musafir. Karena salut dengan kecerdasan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sementara para pejabat istana yang terselamatkan oleh Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan memberikannya seekor keledai. Dua, sayembara buah kurma. Seperti kita ketahui, di sela-sela kesibukan Abu Nawas, ia selalu menyempatkan waktunya mengajar anak-anak. Ia mengajar ilmu agama setiap sore sehabis asar. Dengan antusias, anak-anak didiknya berangkat menuju rumah Abu Nawas. Mereka semangat untuk belajar mendalami ilmu-ilmu agama. Dari sekian banyak murid yang diasuhnya, ada salah satu murid yang bernama Ahmad. Ahmad ini murid pendiam, tapi juga pintar. Bahkan ia mendapat perhatian khusus dari Abu Nawas. Hal ini membuat murid-murid yang lain merasa cemburu kepada Ahmad, terutama murid-murid yang sudah senior. Kemudian, beberapa murid memberanikan diri menghadap Abu Nawas. Maaf Tuan Guru, boleh saya bertanya? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kalian tanyakan? Ucap Abu Nawas. Kenapa sih Tuan Guru ada perhatian lebih kepada Ahmad? Abu Nawas sontak kaget mendengarnya. Ternyata sikapnya terhadap Ahmad selama ini menjadi sorotan murid-murid yang lain. Kalian kenapa bertanya seperti itu? Tanya balik Abu Nawas. Dia kan murid baru Tuan Guru, sedangkan kami sudah lama menjadi murid Tuan Guru, balas mereka.
Abu Nawas menangkap ada kecemburuan pada diri mereka atas perhatian dirinya kepada Ahmad. Agar tidak menjadi salah paham, lalu Abu Nawas mengumpulkan seluruh murid-muridnya. "Wahai anak-anakku sekalian, besok ada sayembara untuk kalian," tutur Abu Nawas. "Sayembara apa, Tuan Guru?" sahut murid-muridnya penasaran. "Besok kalian harus membawakan saya buah kurma. Bagi siapa saja yang buah kurmanya paling manis, maka dialah pemenangnya. Dan sebagai hadiahnya, saya berikan sorban yang indah," kata Abu Nawas menjelaskan. Mereka pun antusias dengan sayembara yang diadakan Abu Nawas. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka berlomba-lomba mencari buah kurma yang paling manis. Ada yang sampai rela beli di pasar dengan harga yang cukup mahal, dengan harapan supaya menjadi pemenangnya. Ada pula yang memetik di kebun kurma milik orang tuanya sendiri. Sementara Ahmad yang merupakan anak yatim dan miskin, hanya mempunyai 3 buah kurma di rumahnya. Meskipun kurma yang ia punya bukan kurma terbaik, tapi Ahmad antusias untuk mengikuti sayembara gurunya. Setelah masing-masing dari mereka mendapatkan kurma yang diinginkan, mereka segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Begitu juga dengan Ahmad, ia membawa 3 buah kurma miliknya. Saat ia berjalan menuju rumah Abu Nawas, di tengah perjalanan, Ahmad melihat anak kecil sedang duduk sambil menangis. Karena merasa iba, Ahmad pun menghampirinya. "Kamu kenapa?" tanya Ahmad. "Saya ingin makan buah kurma, tapi saya tidak punya uang," jawab anak kecil tersebut. "Ini, saya ada buah kurma, silakan kamu ambil," balas Ahmad sambil memberikan 1 butir buah kurma. Anak kecil itu langsung tersenyum bahagia. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad. Kemudian Ahmad melanjutkan perjalanannya. Kini kurma yang di tangannya tinggal 2 butir. Di saat itulah datang Abu Nawas yang menyamar sebagai pengemis tua. Ia menghampiri Ahmad dan berkata, "Saya lapar sekali, berilah saya makanan." Melihat hal itu, Ahmad pun kembali merasa iba. "Tapi saya hanya punya 2 butir kurma," jawab Ahmad. "Tidak mengapa, berilah saya 1. Satu-satunya untuk bekal kamu," balas Abu Nawas. Ahmad lalu memberikan 1 butir kurma miliknya. Lantas ia melanjutkan perjalanan dengan membawa 1 butir kurma yang tersisa. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Mereka diuji Abu Nawas dengan menyamar sebagai pengemis tua, tapi tak ada satupun dari mereka yang rela memberikan kurmanya. "Enak saja, ini buah kurma terbaik dan harganya mahal," jawab salah satu muridnya. "Bukankah buah kurma yang kamu bawa itu banyak? Berilah saya 1 saja," pinta Abu Nawas. "Tidak bisa, ini kurma mau buat sayembara dan aku harus memenangkannya," balas si murid. Kemudian murid tersebut meninggalkan si pengemis yang sebenarnya adalah Abu Nawas, gurunya sendiri. Setelah murid-muridnya sampai di rumah Abu Nawas, masing-masing dari mereka membanggakan kurma yang dibawanya. "Aku pasti pemenangnya, karena kurma yang aku bawa rasanya manis sekali," ujar salah satu murid. "Belum tentu, pastilah aku yang menang. Sekurma yang aku bawa bukan hanya manis, tapi jumlahnya lebih banyak dari yang kamu bawa," timpal murid yang lain. Tidak berapa lama datanglah Ahmad dengan membawa sebutir buah kurma. Melihat buah kurma yang dibawa Ahmad, teman-temannya ini menertawakannya. "Kurma jelek begitu kok dibawa kemari? Udah gitu jumlahnya cuma 1, celetuk salah satu temannya. Mereka pun kembali tertawa terpingkal-pingkal. Sikap teman-temannya ini membuat Ahmad menjadi minder. Ia pun membalikan badannya untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba keluarlah Abu Nawas dari dalam rumahnya. "Hei Ahmad, jangan pulang dulu, ayo ke sini," teriak Abu Nawas memanggil. Lalu Ahmad disuruh berkumpul dengan murid-murid yang lain. "Apakah kalian sudah membawa kurma yang paling manis?" tanya Abu Nawas. "Sudah, Tuan Guru," jawab murid-muridnya penuh semangat. Kemudian Abu Nawas menyuruh menunjukkan kurma yang dibawa. Satu persatu muridnya meletakkan kurma di hadapan Abu Nawas.
termasuk Ahmad yang membawa sebutir buah kurma. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas pun berkata kepada murid-muridnya, "Sepertinya aku sudah menemukan pemenangnya," ujar Abu Nawas. "Siapa pemenangnya, Tuan Guru?" tanya mereka dengan hati berdebar. "Pemenangnya adalah Ahmad," jawab Abu Nawas. Keputusan Abu Nawas ini tentu saja menuai protes dari murid-muridnya. "Tuan Guru tidak adil, masa kurma jelek begitu bisa menang?" ucap mereka tidak terima. Dengan wajah tersenyum, Abu Nawas pun menjelaskan, "Tahukah kalian, saat kalian membawa buah kurma kemarin, saya uji kalian dengan menyamar sebagai pengemis, tapi tak ada satupun dari kalian yang mau memberikannya, kecuali Ahmad. Memang, buah kurma yang dibawa Ahmad kalah bagusnya dengan kurma yang kalian bawa. Buah kurma kalian lebih manis, tapi ingat, buah yang paling manis adalah buah yang diberikan kepada orang yang kelaparan. Sejatinya buah yang paling manis adalah kebajikan. Oleh sebab itu, meskipun buah kurma yang dibawa Ahmad adalah buah biasa, tapi karena kebajikannya inilah membuat buah kurma yang dibawa Ahmad menjadi paling manis di antara buah kalian," terang Abu Nawas. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, murid-muridnya ini pun menyadari kekeliruannya. Mereka pun mulai memahami kenapa gurunya punya perhatian khusus kepada Ahmad. Se-Ahmad mempunyai akhlak yang mulia. Tiga, gentong hadiah untuk hakim yang curang. Abu Nawas mempunyai cara yang unik dalam memberikan pelajaran kepada para hakim yang nakal. Bukan dengan melaporkannya langsung kepada sang raja, tetapi Abu Nawas bahkan memberinya hadiah. Akan tetapi justru dengan hadiah itu, sang hakim menjadi sadar akan perbuatan zolimnya. Berikut kisahnya. Pada suatu waktu, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid ini mengalami krisis keadilan. Banyak hakim yang adil meninggal dunia, dan raja salah dalam menunjuk orang sebagai hakim pengganti. Akibatnya, hakim pengganti itu tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atas keadilan. Para hakim pengganti itu berlaku menyimpang, dan sama sekali tidak mengetahui hukum-hukum agama, sehingga tidak aneh jika kemudian muncul berbagai kebobrokan dan penyimpangan hukum yang dilakukan para hakim. Tidak adanya keadilan dan kebenaran semakin meluas. Korupsi dan penyalahgunaan hukum seperti telah menjadi hal yang biasa. Dalam kekuasaan tiran, ucapan penguasalah yang menjadi hukum dan kepentingan pribadi di atas segala-galanya. Dalam hal ini, Abu Nawas turut prihatin. Dia pun lantas berinisiatif menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Pada suatu hari, Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Namun, hakim di kotanya selalu mengatakan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian itu. Keadaan ini terus berlangsung seperti itu, sehingga Abu Nawas menyimpulkan bahwa si hakim minta disuap. Akan tetapi, Abu Nawas mengetahui bahwa menyuap adalah hal yang diharamkan oleh agama. Maka Abu Nawas pun memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim itu sendiri. Abu Nawas menyiapkan sebuah gentong. Gentong itu diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atasnya, Abu Nawas mengoleskan mentega beberapa sentimeter tebalnya. Gentong itu dibawanya ke hadapan Pak Hakim. Saat itu juga kesibukan sang hakim langsung hilang dan punya waktu untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Maaf Tuan Hakim, apakah pantas Tuan mengambil gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui sang hakim. Sang hakim tersenyum sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim mulai terjebak tipu muslihat Abu Nawas.
Hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipinya. Wah, enak bener mentega ini. Ya, sesuai dengan ucapan Tuan, jangan terlalu dalam mencolek menteganya, jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Kemudian sang hakim lantas pulang dengan hati yang riang gembira membawa gentong itu. Lantas dipanggilnya istri dan anak-anaknya untuk bersama-sama makan pemberian Abu Nawas itu. Awalnya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Namun begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. Wah, apa ini? Baunya sangat busuk seperti kotoran hewan, kata sang hakim. Sang hakim lantas teringat Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, dia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktik suap-menyuap dan menegakkan keadilan. Hakim itu kemudian merasa sangat bersalah atas sikapnya selama ini. Dia lalu mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kekhilafannya. Di hadapan Abu Nawas, dia berjanji akan menjadi hakim yang adil. Keempat, teka-teki batas jagat raya dan ikan di laut. Suatu ketika, Baginda Raja mengumpulkan semua para menterinya di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu, para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri Bagian Perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri Bagian Pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, teka-teki macam apakah yang Paduka ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. Begini, menurut kalian, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Terus, yang kedua, lebih banyak mana ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang karena mendengar pertanyaan Baginda Raja tersebut. Akhirnya, setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini." "Betul juga katamu," ujar Baginda Raja. "Kalau begitu, panggil Abu Nawas kemari secepatnya," titah Baginda Raja. Kemudian singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya." "Kalau boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran?" tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya.
"Wahai Abu Nawas, menurut kamu, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu?" Terus, Abu Nawas yang memang terkenal cerdas, tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita, Paduka yang mulia. Maksudnya bagaimana itu, Abu Nawas? Begini, Paduka yang mulia. Ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Allah di dalam otak manusia. Dari situlah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas, Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. "Kamu memang cerdas, Abu Nawas. Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan," ucap Baginda Raja. "Silahkan Paduka sampaikan, saya siap mendengarkan," balas Abu Nawas. "Menurut kamu, lebih banyak mana ikan di lautan atau bintang di langit?" tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tentu lebih banyak ikan, Paduka." Baginda Raja masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, "Kenapa bisa lebih banyak ikan di laut, wahai Abu Nawas? Apa alasannya?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Sejak zaman Nabi Adam, sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia. Namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit, tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi." Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan itu. "Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku," ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Alkisah, Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, ia rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan Paduka Raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya, di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Nggak usah repot-repot, Abu Nawas. Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," tanya sang raja. "Alhamdulillah, Paduka. Keadaan saya baik-baik saja," balas Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan, Baginda Raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, Abu Nawas?" takjub sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya, Abu Nawas. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan ditawarkan ke orang lain ya. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya pasti aku bayar," tutur Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Burung biasa begini kok dibilang bagus? Kalaupun Baginda memintanya, aku akan memberikannya secara cuma-cuma," pikir Abu Nawas. Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Ia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Tapi di depan gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya kedua pengawal. "Tempo hari
Paduka Raja datang ke rumah saya. Beliau menyukai burung saya. Oleh sebab itu saya ingin memberikan burung ini kepada Baginda Raja. Tinggalkan saja burung jelik itu di sini. Biar aku yang menyerahkannya kepada Baginda. Perintah kedua prajurit penjaga gerbang. Abu Nawas pun menuruti apa yang diperintahkan. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan kedua pengawal penjaga gerbang itu. Penjaga gerbang itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas, kata kedua pengawal. Mulanya Baginda Raja senang bukan pekalang saat menerima hadiah burung dari Abu Nawas. Tapi ketika melihat hadiahnya dibuka, mendadak Baginda Raja berubah menjadi emosi. Raja geram. Baginda Raja merasa terhina oleh perbuatan Abu Nawas. Seharanya burung nuri yang diharapkan, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki kepada Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. Kamu pasti akan kena hukum, Abu Nawas, ujar sang menteri dalam hati. Tanpa menunggu lama, saat itu juga Baginda Raja mendatangi rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kalau kamu keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak masalah. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku, bentak Baginda Raja. Mendengar hal itu, tentu saja Abu Nawas kaget dibuatnya. Bukankah burung yang kemarin aku kirimkan adalah burung nuri? Kenapa bisa menjadi burung gereja? Ya, sungguh aneh, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di gerbang istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Ini pasti ulah kedua pengawal itu. Mereka telah menukar burungnya. Maka muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas untuk membuat jera orang-orang yang dengki kepadanya. Abu Nawas selalu mencoba meredakan amarah Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, sepertinya ada dua orang penyihir yang berhasil menyusup ke dalam istana Paduka. Penyihir? Penyihir yang mana? Kamu jangan menghasut, Nawas, balas Baginda Raja. Saya serius Paduka. Dua orang penjaga pintu istana itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka. Begini Paduka, saya masih punya burung satu lagi, dan besok akan saya berikan kepada Paduka. Burung sejenis apa yang akan kau berikan kepada saya? Burung pipit Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu saya tidak suka dengan burung pipit, bentak Baginda Raja. Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana, sahut Abu Nawas. Esok harinya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Ia datang dengan membawa burung pipit di tangannya. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal yang merupakan suruhan menteri yang dengki kepadanya. Ada perlu apa kamu datang ke sini? Baginda Raja sedang tidak menerima tamu, halang kedua pengawal. Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya akan memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku malah memberinya burung nuri. Baginda Raja pasti sangat marah kepadaku. Semua orang tahu kalau Baginda Raja sangat membenci burung nuri karena dulu ia pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu, kata Abu Nawas menjelaskan. Taruh saja di situ, biar nanti kami yang akan menyerahkannya kepada Paduka, perintah kedua pengawal tersebut. Kedua pengawal itu lalu memberitahu sang menteri perihal burung pipit titipan Abu Nawas. Terpengaruh dengan jebakan Abu Nawas, sang menteri segera menyuruh kedua pengawal itu untuk menukarnya dengan burung nuri. Kali ini, Abu Nawas pasti akan mendapat hukuman lebih berat, kata sang menteri dalam hati penuh kegirangan. Kedua pengawal, anak buah sang menteri, lalu menghadap Baginda Raja untuk memberikan burung nuri. Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas, ucap salah satu pengawal. Baginda Raja sontak terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya, pikir Baginda Raja. Ini burung nurinya,
Lalu mana burung pipitnya? Sindir Baginda Raja. Mendengar itu, wajah kedua pengawal mendadak pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab, Baginda Raja kembali berkata, "Oh, jadi kemarin kalian yang telah menukar burung nuri menjadi burung gereja? Siapa yang menyuruh kalian berbuat demikian?" Dengan penuh ketakutan, kedua pengawal tersebut lalu menyebutkan nama menteri yang menyuruhnya. Baginda Raja pun langsung menghukum mereka bertiga dan memecatnya. Dahulu kala, dikisahkan Baginda Raja memiliki seorang menteri kepercayaan yang senantiasa mendampinginya. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia sering meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas sebal. Tapi Abu Nawas tidak berani mengadukan masalah ini kepada Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahal, ia bisa saja memutarbalikan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, sang penasihat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi, untuk sementara waktu, jabatan penasihat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan oleh Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa untuk mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara ia lakukan di depan Baginda Raja. Ia terus mencari muka agar dirinya terpilih sebagai penasihat istana. Tapi sayang seribu sayang, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasihat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa? Dia tak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia menjadi pelawak istana. Gerutu Abu Jahal dalam hati, merasa kecewa dengan keputusan raja. Abu Jahal lalu menyampaikan keberatannya hingga pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasana. Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapinya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, saya rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasihat istana. Kalau menurut hamba, dia tak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu," jawab Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdik? Dia juga seorang yang jujur. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran hamba?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu Abu Jahal. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajarlah kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasihat istana.
Tapi Paduka, saya lebih berpengalaman, apalagi mengenai soal kenegaraan. Saya juga ahli berperang, tubuh saya kekar dan perkasa, dan saya sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Saya rasa sayalah yang lebih pantas menjadi penasihat istana. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasihat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Padukawu manggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, Abu Jahal ini sangat menginginkan jabatan menjadi penasihat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tak mungkin memecatmu begitu saja. Nah, biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara antara kalian berdua. Jadi, siapa yang menjadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasihat istana." Sejenak, Abu Nawas terdiam. Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia menjadi penasihat istana, bisa-bisa rakyat semakin tertindas oleh kelakuannya. Pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu, sayembara apa yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Saya ingin masing-masing dari kalian membawakan saya satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," titah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang kalian pulanglah, dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan air laut yang rasanya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar, orang secerdik apapun tak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke dalam gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentongnya masing-masing. "Bagaimana? Apakah kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju ke depan menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka yang mulia, air laut permintaan Padukan." Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa oleh Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin? Bukankah saya meminta air laut yang rasanya tawar?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dialah yang akan menjadi penasihat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Jahal sangat kegirangan. Ia sudah tak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antar aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja.
Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. Paduka, saya lupa Paduka. Kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu berani membohongi aku. Ampun Paduka yang mulia, air yang saya bawa sebenarnya memang bukan air laut Padukan, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal. Kamu kira saya ini anak kecil yang mudah dikelabui begitu saja? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya, kamu bukan hanya gagal menjadi penasihat istana, tapi kamu juga akan saya pecat dari menteri dan kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian, Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke dalam penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kan kamu membohongi aku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutup kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kamu lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Baginda yang mulia, saya memang cerdik, tapi saya bukan pembohong. Secerdas apapun manusia, tidak ada yang bisa merubah air laut menjadi tawar. Balas Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas. Itulah orang yang selama ini saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasihat istana. Cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Tujuh, balas dendam dengan izin memukul lalat. Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Ia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya. Ia mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah raja merobohkan rumahnya. Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumah Abu Nawas terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun setelah mereka terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata tidak juga ditemukan. Parahnya, sang raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Karena itulah, Abu Nawas sakit hati dan memendam rasa dendam kepada perusak rumahnya itu. Lama Abu Nawas memeras otak, namun belum juga ia menemukan muslihat untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Makanan yang dihidangkan istrinya pun tidak dimakan karena nafsu makannya telah lenyap. Keesokan harinya, Abu Nawas melihat banyak lalat-lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah mulai basi. Begitu melihat lalat-lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Wahai istriku, tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas berangkat menuju istana. Setibanya di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun ar-Rasyid. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas. Sang raja pun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku yang mulia, hamba menghadap hanya untuk mengadukan perlakuan tamu-tamu yang tidak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Tiap tamu-tamu yang tidak diundang itu, wahai Abu Nawas," ujar Baginda dengan bijaksana. "Mereka adalah lalat-lalat ini, tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup makanannya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Paduka, junjungan hamba mengadukan kelakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku, wahai Abu Nawas?"
Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari baginda sendiri agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat-lalat yang nakal itu, kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya, Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat-lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat-lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukuli lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian di vas bunga yang indah juga ikut terkena pukul dan pecah. Akhirnya, hanya dalam beberapa menit saja, seluruh perabot istana hancur keping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Dan setelah Abu Nawas puas, Abu Nawas pun memohon diri untuk pamit pulang ke rumahnya dengan senyuman yang lebar. Delapan masalah sang raja dan unta dalam lubang jarum. Suatu hari, Baginda Raja terlihat termenung sendiri di taman kerajaan. Dikabarkan ia sedang dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Namun masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat bertelur. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapinya terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti akan jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasihat istana. "Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah yang besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau terbuka, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari, sikap Baginda Raja semakin tertutup. Bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja nanti jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Iya betul, aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialaminya. Tapi beliau malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasihat istana. "Saya ada saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya," ujar salah satu menterinya. "Nah iya, saya setuju dengan saran tersebut," balas yang lain. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut, karena biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. "Kenapa kalian yang datang?"
Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah seorang menteri. Oh, begitu. Aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Wahai kalian, apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa? Itu perkara yang mustahil." Dengan lantang, Abu Nawas juga membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil, bahkan anak kecil pun bisa." "Kalau kamu memang bisa, tunjukkanlah kepada kami," cebir mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya. Setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu pedulikan, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Maaf Tuan, Abu Nawas diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab sang prajurit. "Oh iya, rencana aku akhirnya berhasil." "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda Raja masih sering mengurung diri dan masih sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kamu bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kamu bersedia membuktikannya bila di hadapanku, benarkah?" tanya Baginda Raja. "Itu benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Ampun Paduka, di dunia ini tidak ada yang mustahil," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah Padukan. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah, bahkan anak kecil pun bisa." "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum yang kecil." "Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu itu?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan Paduka, ada hikmah dari pernyataan ini." "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya.
Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi, Paduka. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas, saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa menang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika, Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit untuk menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Sembilan, 3. Tingkatan manusia dalam memandang dosa. Mungkin yang kita ketahui selama ini, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh sufi yang nyeleneh dari Baghdad. Namun ternyata, dia juga adalah seorang ulama sufi yang sangat menguasai ilmu agama. Di sela-sela kesibukannya bolak-balik ke istana, Abu Nawas selalu menyempatkan waktu untuk mengajar murid-muridnya. Ia juga sering kedatangan tamu yang bertujuan hanya bertanya tentang masalah agama. Suatu ketika, saat Abu Nawas sedang mengajar, datanglah seorang tamu pertama menghadap Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu adalah orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil." "Lantas, mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab lebih mudah diampuni oleh Allah," balas Abu Nawas. Tamu pertama itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas, karena sejatinya ia yakin memang seperti itu. Selanjutnya, datang tamu kedua menemui Abu Nawas. Ia pun juga menanyakan persoalan yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu orang yang tidak mengerjakan keduanya." "Lantas, mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Jadi dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Allah," jawab Abu Nawas. Tamu kedua itu pun bisa menerima dan memahami atas jawaban Abu Nawas itu. Tidak lama berselang, datanglah tamu ketiga menemui Abu Nawas. Tamu tersebut juga menanyakan hal yang sama. "Wahai Tuan Abu Nawas, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil?" Abu Nawas pun menjawab, "Yang lebih utama tentu orang yang mengerjakan dosa-dosa besar." "Lantas, mengapa demikian, wahai Tuan Abu Nawas?" tanya tamu itu kembali. "Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas,
membuat tamu ketiga itu puas. Ia pun lalu pamit pula. Dan ternyata, selama Abu Nawas menerima ketiga tamu tersebut, ada salah satu muridnya yang selalu memperhatikan percakapan antara Abu Nawas dan tamu-tamunya itu. Sang murid merasa bingung dengan jawaban Abu Nawas. Kenapa satu pertanyaan yang sama, tapi jawabannya berbeda-beda? Karena merasa penasaran, ia pun memberanikan diri menanyakan hal itu kepada Abu Nawas selaku gurunya. "Wahai Tuan Guru, saya perhatikan dari awal, kenapa Tuan Guru memberikan jawaban yang berbeda, padahal ketiga tamu tadi menanyakan persoalan yang sama?" Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan muridnya itu. Ia pun lalu menjelaskan, "Wahai anakku, ketahuilah, manusia itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan mata, tingkatan yang kedua adalah tingkatan otak, dan tingkatan yang terakhir atau tingkatan ketiga adalah tingkatan hati. Adapun tamu yang pertama datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan mata." "Itu apa?" tanya si murid penasaran. Abu Nawas menjelaskan, "Jadi tingkatan mata itu ibarat anak kecil yang melihat bintang di langit. Ia mengatakan bintang itu kecil karena ia melihatnya hanya menggunakan mata. Nah, sedangkan tamu yang kedua yang datang tadi, tingkatannya adalah tingkatan otak." "Tingkatan otak? Apa itu tingkatan otak, wahai Tuan Guru?" tanya si murid kembali. "Tingkatan otak itu ibarat orang pandai yang melihat bintang. Ia pasti akan mengatakan bintang itu besar karena ia memang memiliki pengetahuan atas itu," jawab Abu Nawas. "Dan tamu yang terakhir datang tadi, atau tamu yang ketiga, dia itu tingkatannya adalah tingkatan hati." "Lalu, apa itu tingkatan hati, wahai Tuan Guru?" tanya si murid semakin penasaran. "Tingkatan hati itu ibarat orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit. Ia tetap akan mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bahwa bintang itu sebenarnya adalah besar. Karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar dibandingkan dengan kemahabesaran Allah," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar semua penjelasan gurunya itu, si murid menjadi paham kalau gurunya memberi jawaban sesuai dengan kapasitas penanya. Itulah kenapa satu pertanyaan menghasilkan 3 jawaban yang berbeda. Mengalahkan 3 orang bijak. Pada suatu hari yang cerah, ada 3 orang bijak dan pandai pergi berkeliling ke seluruh penjuru negeri untuk menguji kecerdikan dan kepandaian orang-orang di setiap negeri. Dan sampailah mereka di desa Abu Nawas. Ketiga orang itu sudah terkenal pintar namun licik. Untuk menghadapi ketiga orang itu, para penduduk desa sepakat untuk menyodorkan Abu Nawas sebagai tandingan untuk mengadu kepintaran dengan mereka. Dan keinginan penduduk desa pun disetujui oleh kepala desa. "Kalau begitu, besok di lapangan, di alun-alun kota, kita adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang bijak itu," kata kepala desa. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat di lapangan alun-alun kota. Untuk menghormati tamunya, maka kepala desa itu memutuskan ketiga orang bijak itu untuk bertanya terlebih dahulu. "Sebagai rasa hormat kami, kalian bertiga diberi kesempatan terlebih dahulu untuk bertanya kepada Abu Nawas," kata kepala desa. Mendapat kesempatan itu, tentu saja ketiga orang itu sangat senang bukan kepalang. Maka dengan sombongnya, orang bijak yang pertama bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" kata orang bijak yang pertama dengan sombongnya. Tampaknya, pertanyaan itu dianggap ringan saja oleh Abu Nawas. Sambil tersenyum, Abu Nawas pun menjawab,
Pusat bumi ini berada tepat di bawah telapak kaki saya, wahai saudaraku yang budiman, kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang bijak pertama tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, "Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" Sangkal orang bijak yang pertama itu, "Gampang, jika saudara tidak percaya atas jawabanku, cobalah saudara ukur saja sendiri," jawab Abu Nawas. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang bijak pertama tertegun dan hanya bisa terdiam. Kini tiba giliran orang bijak kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. "Berapa banyakkah jumlah bintang di langit?" kata orang bijak kedua. Laki-laki Abu Nawas menjawabnya dengan tenang. "Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini," jawab Abu Nawas dengan entengnya. Tentu saja, jawaban Abu Nawas bikin sakit hati orang bijak yang kedua. Lantas, ia pun kembali bertanya, "Terus, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu?" tanya orang bijak yang kedua itu. "Oh, itu sih mudah saja. Begini, saudara cabut segenggam bulu dari ekor keledaiku, kemudian aku juga akan mencabut segenggam rambut dari janggut saudara. Nah, kalau jumlahnya sama, maka yang aku katakan adalah benar. Tapi kalau tidak sama, ya berarti aku yang keliru," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban itu, si bijak kedua pun tidak bisa melanjutkan pertanyaannya. Sekarang, tampillah orang bijak yang ketiga, yang katanya paling bijak di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Lalu dengan ketusnya, ia bertanya, "Abu Nawas, tampaknya kamu tahu banyak mengenai keledai. Sekarang coba kamu katakan kepadaku, berapakah jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu?" tanya orang bijak yang ketiga. "Saudaraku, jumlah bulu yang ada di ekor keledaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggutmu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Lantas, bagaimana kamu bisa membuktikan hal itu?" tanya si bijak ketiga. "Oh, itu sih mudah saja. Begini, saudara cabut segenggam bulu dari ekor keledaiku, kemudian aku juga akan mencabut segenggam rambut dari janggut saudara. Nah, kalau jumlahnya sama, maka yang aku katakan adalah benar. Tapi kalau tidak sama, ya berarti aku yang keliru," jawab Abu Nawas. Tentu saja orang bijak yang ketiga itu tidak mau menerima cara menghitung Abu Nawas. Ketiga orang yang katanya bijak itu akhirnya lolos meninggalkan Abu Nawas dan penduduk desa dengan keringat malu yang bercucuran. Kemudian orang-orang desa pun mengatakan bahwa ternyata Abu Nawas adalah orang yang paling bijak di antara ketiga orang bijak tersebut. Sebelas, strategi doa untuk mendapatkan jodoh. Abu Nawas merupakan tokoh yang cerdas dan lucu yang dikenal di Timur Tengah. Suatu ketika, Abu Nawas yang jomblo jatuh cinta kepada seorang gadis cantik jelita. Abu Nawas memang tergila-gila dengan gadis cantik, pintar, serta termasuk wanita yang ahli ibadah itu. Ia sangat berambisi untuk memperistri gadis solehah itu. Cintanya yang begitu dahsyat dan membara membuat Abu Nawas berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini doanya, "Ya Allah, jika memang gadis itu baik untuk saya, dekapkanlah kepadaku. Tetapi jika memang menurutmu ia tidak baik untukku, tolong ya Allah. Sekali lagi tolong ya Allah. Pertimbangkanlah lagi ya Allah." Begitulah doanya dengan menyebut nama gadis itu dan terkesan memaksa kehendak Allah. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh.
Selama berbulan-bulan ia menunggu tanda-tanda dikabulkan doanya. Berjalan lebih 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya tak kunjung dikabulkan Allah. Lalu Abu Nawas pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah tak mengabulkan doaku karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku. Kemudian Abu Nawas pun bermunajat lagi, tapi kali ini ganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik, apalagi sampai memaksa Allah mengabulkan doanya. Ia lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan ia terus memohon kepada Allah, namun Allah tak juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan Allah juga tidak mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang mau diperistri. Lama-lama ia mulai khawatir juga. Akhirnya ia memutar otak lagi. Bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul? Abu Nawas memang manusia cerdas. Ia tak bisa nakal. Ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah. Ia pun mengubah doanya. "Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya meminta gadis sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai. Ya Allah, sekali lagi ya Allah, bukan untukku, maka berikanlah ibuku menantu." Begitulah doa Abu Nawas. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun menjawab doanya. Akhirnya Allah mentakdirkan wanita cantik dan solehah itu menjadi istri Abu Nawas. Permainan tebak-tebakan dengan Abu Jahal. Sebenarnya Abu Nawas sudah malas untuk melayani Abu Jahal, karena walau bagaimanapun Abu Jahal adalah tetangga dekatnya. Ia tak ingin antara dirinya dan Abu Jahal timbul perselisihan. Tapi namanya saja Abu Jahil, ia tak ada kapok-kapoknya menantang Abu Nawas. Padahal setiap kali Abu Nawas meladeninya, Abu Jahal selalu menanggung malu akibat kekalahannya. Dalam kisah kali ini, Abu Jahal menantang Abu Nawas untuk bermain tebak-tebakan. Suatu kali, di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong, Abu Jahil sesumbar kalau Abu Nawas selalu menghindar bila ditantang untuk bermain tebak-tebakan. Kawan-kawan Abu Nawas yang mendengar perkataan Abu Jahil merasa tak yakin. "Masa sih Abu Nawas takut dengan tantanganmu?" tanya mereka kepada Abu Jahil. "Ya, saya tidak tahu kenapa. Kamu tidak tanya langsung kepada orangnya. Mungkin Abu Nawas sudah berkurang kepandaiannya, makanya dia tidak berani," jawab Abu Jahil sombong. "Hei Abu Jahil, saya akan coba terima tantanganmu. Saya juga punya tebak-tebakan yang sulit untukmu," tutur kawannya Abu Nawas. "Baiklah, tapi ada peraturannya," ujar Abu Jahil. "Memangnya apa itu peraturannya?" tanya mereka kembali. "Peraturannya adalah, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar, kata Abu Jahil menjelaskan. Dan ternyata semua tebakan kawannya Abu Nawas bisa dijawab dengan benar oleh Abu Jahal. Sementara tebakan Abu Jahal tak satu pun bisa dijawabnya. Walhasil, Abu Jahal mendapatkan uang karena selalu menang.
Tidak lama kemudian, datanglah Abu Nawas ke warung. "Nah, itu dia, Abu Nawas," sahut salah satu temannya. "Abu Nawas, kamu ditantang main tebak-tebakan sama Abu Jahil. Katanya kamu tidak berani." Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum kecut. Ia tidak menghiraukannya sama sekali. Abu Nawas langsung saja duduk sambil memesan minuman teh. Melihat Abu Nawas mengacuhkannya, Abu Jahal berkata, "Tuh kan, kalian lihat sendiri, dia nggak bakalan berani. Sastrawan ternama sekelas Abu Nawas tak ada apa-apanya dengan kepintaranku," ejek Abu Jahal kepada Abu Nawas. Abu Nawas sontak merasa tersinggung dengan ucapan Abu Jahal. Kali ini, ucapan Abu Jahal benar-benar keterlaluan. Padahal ia tidak mau meladeni Abu Jahil bukan karena takut, tapi ia tak ingin mempermalukan tetangganya. Yang pusing itu karena sudah merendahkan harga dirinya, mau tak mau Abu Nawas langsung meladeni tantangan Abu Jahal. "Baiklah Abu Jahal, saya terima tantanganmu," kata Abu Nawas menahan emosi. Abu Nawas langsung beranjak dari tempat duduknya menghampiri Abu Jahal. Sementara orang-orang yang ada di warung segera mengerubungi mereka berdua. "Apa peraturannya? Katakan kepadaku," tanya Abu Nawas kepada Abu Jahal. "Peraturannya gini, Abu Nawas, kalau kamu tidak bisa menjawab tebakanku, kamu harus bayar kepadaku 5 dinar. Tapi kalau aku tidak bisa menjawab tebakanmu, aku akan memberimu 50 dinar. Akan tetapi aku yang mendapatkan giliran pertama untuk memberikan tebakan." "Oh, silahkan," balas Abu Nawas. Abu Jahal mengajukan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama Abu Nawas, "Berapa jarak dari bumi ke bulan?" Mendengar pertanyaan Abu Jahil yang tak ia duga, Abu Nawas tidak bisa menjawabnya. Ia pun merogoh saku, memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. Abu Jahil segera saja merebut uang 5 dinar di tangan Abu Nawas dengan nada mengejek. "Baiklah Abu Jahal, sekarang giliranku untuk bertanya." "Oh, silahkan Abu Nawas, berikan tebakan yang paling sulit yang kamu tahu," tantang Abu Jahil dengan nada sombong. "Sebutkan, hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Nawas. Abu Jahil kaget mendengar tebakan Abu Nawas. Ia pun berpikir keras. Setelah hampir 1 jam mencari jawaban, akhirnya Abu Jahal menyerah dan memberikan Abu Nawas 50 dinar. Abu Nawas, memangnya hewan apa yang kakinya 3? Tanya Abu Jahal kepada Abu Nawas. Mendengar pertanyaan Abu Jahal, Abu Nawas kembali merogoh saku dan memberikan 5 dinar kepada Abu Jahil. "Ini maksudnya apa? Apa nih Abu Nawas? Aku tanya jawaban atas pertanyaan ini," protes Abu Jahil penuh emosi. "Iya, saya sendiri tidak tahu jawaban pertanyaan itu, makanya saya kasih kamu 5 dinar. Apakah permainannya akan dilanjutkan lagi?" tantang Abu Nawas. "Kurang ajar, aku malah dipermainkan Abu Nawas. Aku bisa rugi kehilangan uang banyak kalau caranya begini," pikir Abu Jahal dengan perasaan dongkol. Abu Jahal langsung loyor pergi, meninggalkan Abu Nawas dan kawan-kawannya. Sementara, Abu Nawas dan kawan-kawannya terkekeh melihat tingkah laku Abu Jahal. (13) Muslihat dari dalam penjara. Karena dianggap makar dan hampir membunuh raja, maka Abu Nawas mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang absolut, Baginda memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia sedang mencangkul.
Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda. Abu Nawas pun tidak berkutik. Kini, ia mendekam di penjara. Beberapa hari lagi, kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan, istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas pun tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya. Sebab, mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluar. Seperti biasa, Abu Nawas tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ia meringkuk di dalam penjara dengan wajah yang murung. Pada hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal dan ia pun berkata, "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" "Oh, bisa. Mau minta tolong apa?" kata pengawal itu tampak bergairah. "Aku ingin meminjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku harus menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja." Pengawal itu berpikir sejenak, lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata, pengawal itu menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawal, Baginda segera menyediakan apa yang diminta Abu Nawas. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Kemudian, Abu Nawas menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ, dan tolong jangan bercerita kepada siapapun." Tentu saja, surat itu dibaca oleh Baginda Raja karena beliau ingin tahu apa sebenarnya rahasia Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas dengan peralatan yang dibutuhkan. Mereka berangkat dan langsung mencangkul ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong kepada mereka? Pertanyaan itu tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Mereka hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian, Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin surat itu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka mencangkul seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya, istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas membalas, "Sekarang kau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus mencangkul, wahai istriku." Kali ini, Baginda tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja semakin mengakui keluar biasaan Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan. Abu Nawas masih mengeram di penjara. Namun, begitu Abu Nawas masih bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Baginda berpikir sejenak, kemudian beliau segera memerintahkan sipir penjara untuk membebaskan Abu Nawas. Baginda tak ingin menanggung resiko yang lebih buruk, karena akal Abu Nawas tidak bisa ditebak. Bahkan di dalam penjara pun, Abu Nawas masih sanggup menyusahkan orang. Keputusan yang dibuat Baginda Raja untuk melepaskan Abu Nawas memang sangat tepat. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka tidak mustahil kesusahan yang akan ditimbulkan akan semakin gawat. Kini, Abu Nawas sudah bisa menghirup udara kebebasan di luar penjara. Istri Abu Nawas menyambut gembira kedatangan suaminya yang selama ini sangat ia rindukan. Abu Nawas pun juga riang, apalagi melihat tanaman kentangnya akan membuahkan hasil yang bisa dipetik dalam waktu yang dekat.
14. Hukuman minum air mendidih. Karena seringnya Abu Nawas melakukan kesalahan, ia kerap mendapat hukuman dari Baginda Raja. Tapi yang membuat Baginda Raja kesal, Abu Nawas selalu saja bisa lolos dari hukuman karena kecerdikannya. Dan kali ini Abu Nawas kembali melakukan kesalahan. Ia tertangkap tangan oleh prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan sigap, para prajurit ini segera menangkapnya dan membawanya ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati sama kamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kali ini sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap Baginda Raja. Sementara Abu Nawas hanya terdiam, kepalanya tertunduk tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya Baginda Raja kepada penasihat istana. Kemudian penasihat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara minum air yang mendidih? Baginda Raja ternyata usulan tersebut langsung diterima Baginda Raja. Usulanmu bagus sekali, saya setuju denganmu, kata Baginda Raja. Seketika Abu Nawas langsung pucat pasi, tubuhnya menjadi gemetaran. Ampun Paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, minta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat Abu Nawas dan tak bisa ditawar-tawar lagi, balas Baginda Raja. Abu Nawas pun tak sanggup membayangkan betapa pedihnya rasa sakit yang akan ia alami, bahkan bisa berakibat kematian. Baiklah Paduka, kalau itu memang sudah keputusan Paduka, saya terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja terdiam. Ia heran dengan kata-kata Abu Nawas. Berkunjung? Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga. Sontak Baginda Raja terkejut. Ia tak menyadari akan hal itu. Kasihan juga Abu Nawas. Tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya sebagai raja akan jatuh, pikir Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, saya penuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu undur diri, pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahu istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan ia jalani. Itu sama saja dihukum mati. Mengapa Baginda Raja sekejam itu? Kata istrinya tak terima. Sudahlah istriku, bila memang ini sudah takdirku untuk mati, aku harap kamu dan anak-anak mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas. Mereka lalu menangis sambil berpelukan erat. Malam pun semakin larut, Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Ia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya. Namun ia juga terus mencari cara bagaimana bisa lolos dari hukuman. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggapi. Wahai istriku, apakah ada makanan yang tersisa untukku? Tanya Abu Nawas. Aku sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin. Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat sopnya? Tanya Abu Nawas kembali. Tadi sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajarlah kalau sudah dingin, kata istrinya menjelaskan. Mendengar itu terbesitlah di otak Abu Nawas akan ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, ia tak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi hari, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya. Ia memberitahu mereka bahwa dirinya hari itu akan dihukum mati, dan ia meminta agar para tetangganya ini ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat mereka kaget. Ia tak menyangka Baginda Raja bisa setega itu. Abu Nawas, kamu kan dekat dengan penderita raja, kenapa tidak minta ampunan darinya saja? Tanya mereka.
Biarlah, nasi sudah menjadi bubur. Baginda Raja juga tidak akan mencabut ucapannya. Terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangganya. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang banyak, Baginda Raja pun bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau bawa orang banyak sekali? Apakah hendak melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedih, Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya, Paduka. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda Raja pun tidak keberatan akan hal itu. "Baiklah, Abu Nawas, kau siap menjalani hukuman?" "Hamba siap, Paduka. Silakan membawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih ke hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu, Abu Nawas," perintah Baginda Raja. "Siap, Paduka yang mulia. Tapi sebelumnya, izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga dan para tetangga saya," minta Abu Nawas. "Oh, iya, silahkan," ucap Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anak-anak Abu Nawas pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata Baginda Raja juga ikut menetes. Sebenarnya Baginda Raja tidak tega, tapi ia tidak mungkin membatalkan hukuman. Sang istri begitu erat memeluk Abu Nawas seakan-akan tak ingin berpisah. Lalu Abu Nawas menghampiri satu persatu tetangganya. Ia menyampaikan permintaan maaf dan berpamitan. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu yang cukup lama. Hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, ia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami suatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sudah menjalani hukuman. Izinkan saya pulang," minta Abu Nawas. Melihat hal itu, Baginda Raja menjadi bengong. "Pengawal, bukankah saya menyuruhmu minum air yang mendidih?" "Benar, Paduka. Tapi air bejana itu kan tadinya mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya kan hanya melakukan apa yang harusnya saya lakukan." Berkat kecerdikan inilah, akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari hukuman mati. Ia pun dipersilakan pulang oleh Baginda Raja bersama anak istri dan para tetangganya. (15) Jebakan untuk pendeta dan ahli yoga. Pendeta mempercayai Abu Nawas, malah dikerjain balik. Suatu ketika, ada seorang pendeta mengajak seorang ahli yoga bersekongkol akan menggoyangkan iman Abu Nawas. Setelah bersepakat, mereka berdua berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai dengan sholatnya. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," ajak ahli yoga. "Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi ya Abu Nawas," jawab si pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi," balas Abu Nawas. Keesokan harinya mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing.
Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka pun merasa lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan? Karena kami berdua akan mengandalkan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu pulang dengan membawa makanan untuk kedua teman barunya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kawan, segera kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. "Jangan sekarang Abu Nawas, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tapi kan aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah kalian mau dimakan kapan," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun," protes si pendeta. "Benar, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang," sahut ahli yoga. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma, dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini? Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Ini tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi ia tidak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. "Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" usul si pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian? Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba, siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit," kata si pendeta menjelaskan. "Saya setuju dengan ide tersebut," sambung ahli yoga. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua teman barunya itu telah bersekongkol ingin mengerjai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa, hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mulai merasakan kantuk dan tertidur. Sementara Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura memejamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya, Abu Nawas bisa tidur dengan perut kenyang. Waktu pagi hari pun tiba. Mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita, "Hei kawan, tadi malam aku bermimpi. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan dalam hidup ini." Si pendeta memuji mimpi ahli yoga yang benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. "Kalau semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya," ujar si pendeta. Tak mau kalah, ahli yoga pun juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apa mimpimu semalam?" tanya pendeta dan ahli yoga. "Kalian berdua pasti tahu kan siapa itu Nabi Daud? Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya kepadaku, apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab saja, aku sedang berpuasa, karena aku memang tidak makan seharian.
Kemudian beliau menyuruhku untuk berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan yang ada di sini. Jelas Abu Nawas sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut. Si pendeta dan ahli yoga hanya bisa saling berpandangan satu sama lain. Demikianlah kumpulan kisah kecerdikan, kebijaksanaan, dan kelucuan Abu Nawas. Setiap cerita tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung hikmah dan pelajaran hidup yang mendalam tentang kejujuran, kecerdikan, kesabaran, dan kebajikan. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.